wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa, di tengah pandemi ini, mari kita bangkit kembali, melawan keterpurukan mental dan ekonomi, tapi tetap mawas diri dan selalu berhati-hati. Ikan inspiratif. Narasumber kita hari ini, Kang Yudi Prihanto, Angkatan 37. Silakan duduk, Kang. Tenang aja, Kang. Kang Yudi Prihanto, beliau Angkatan 37. Jurusannya teknika, bukan tata laksana. Beliau adalah pelaut. Mari kita lihat bagaimana Kang Yudi Prihanto melalui kira-kira 7 tahun itu apa kesan-pesannya, Kang? Ya, terima kasih. Selama pengalaman di laut, yaitu di Korea Selatan, terus saya lanjutkan di kapal Surabaya penyeberangan sampai tahun 2006. Ya, kesannya kok belum cukup-cukup ya dari modal untuk di darat, dan kebetulan sudah berkeluarga. Istri juga agak berat ditinggal terus. Itu permasalahan saya hadapi. Sejak terakhir saya keluar negeri tahun 2006 sampai 2009 di Jepang. Itu setelah 2009 saya membangun wirausaha di darat karena istri sudah nggak mau ditinggal lagi. Permasalahan saya di situ, apalagi anak-anak saya, terutama dalam anak juga. Itu nggak mau ditinggal, Pak. Jadi saya berusaha untuk menciptakan wirausaha. Awal mulanya saya hanya bisnis cacing 2009-2010. Terima kasih. Jadi Awalnya itu. Jadi 7 tahun itu memang hanya alasannya karena keluarga, kemudian tidak dilanjutkan. Kemudian ini, Kang Yudi, setelah 7 tahun, kemudian kami lihat dekade 2 tahun ini sebenarnya masih di dalam ilmu kemaritiman, yaitu di bidang perikanan. Bahkan tadi kalau kita lihat ada penghargaan di bidang perikanan. Jadi seolah-olah ini setelah kemaritiman lari ke perikanan. Apa motivasinya, Kang? Ya, nggak jauh-jauh dari air. Karena laut, air juga, dan ini juga yang mau saya bangun juga masih berkenaan dengan air. Alhamdulillah dari 2009 saya membangun cacing awalnya. Cacing berkembang, saya menguasai pasar di Wonosobo. Itu waktu itu menyingkirkan kompetitor dari Jogja. Wonosobo bisa saya kuasai untuk pasar cacing, untuk pemancing. Ini orang manja yang nggak mau nyari cacing, hanya beli. Nah, itu segmen pasar saya. Terus saya kembangkan budidaya belut. Setelah budidaya belut, karena saya pernah ke Jepang, saya mengenal unagi kabayaki. Saya kembangkan ikan sidang. Dan sekarang saya kembangkan ikan gabus karena permintaan dari rumah sakit. Rumah sakit meminta untuk belut beku, ikan gabus beku. Karena untuk yang diambil hemoglobinnya untuk mempercepat penyembuhan pasca operasi. Itu albuminnya yang diambil. Itu Proses ekspor ya, Kang? Ya, jadi saya bergerak seperti itu. Saya juga diminta oleh Dinas Perikanan Kabupaten untuk menjadi sukarelawan, penyuluh swadaya perikanan. Saya diangkat menjadi penyuluh perikanan swadaya. Besok Senin juga saya dilantik untuk dari KKP untuk penyuluh perikanan swadaya tingkat nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, akhirnya mendapatkan izin juga SIM-nya dari KKP melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Melalui BPSDMKP 2012 saya mendapatkan SIM untuk bisa mengajar di seluruh Indonesia. Luar biasa. Boleh bergeser. Jadi kurun waktu 7 tahun ada di laut. Kemudian 2 tahun melakukan non formal TOT tentang perikanan.
tonggak sejarahnya tahun 2010. 2010 itu Kang Yudi betul-betul pure turun di dunia usaha di bidang pangan, pertanian, lingkungan hidup. Minta tolong untuk dislide-kan bagaimana perjalanan Kang Yudi dalam usaha sampai di sana mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Jadi untuk menerima penghargaan Kalpataru sebagai perintis lingkungan hidup, walaupun peringkat 8, saya tidak tahu-nahu untuk pendaftaran. Karena saya tidak mendaftar, saya hanya melakukan di lapangan, yaitu menanam, bertemu dengan petani, bagaimana lahan kritis ini ditanami dengan lerak, tanami bawahnya biar produktif untuk tiap 3 bulan mereka bisa mendapatkan itu dengan serai merah, seperti itu, dan tanaman yang lain yang produktif yang ada segmen pasarnya. Jadi yang mendaftarkan saya dulu adalah dulu Litbang dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang mengusulkan. Setelah 2 tahun, sebenarnya saya diminta untuk maju ke tingkat nasional, Kalpataru tingkat nasional. Tapi saya tolak, belum besar apa yang saya bisa berikan pada masyarakat. Juga tahun 2014 saya diusulkan untuk menerima penghargaan Adi Bakti Mina Bahari dari KKP juga. Saya tolak juga karena saya masih belum layak mungkin. Kemudian di dalam foto itu sempat ada penghargaan nasional yang diberikan oleh Profesor M. Nasir. Beliau adalah Kementerian Ristek. Itu prestasi apa kan? Kalau sampai Pak Menteri tiba-tiba, kan mestinya tidak istilahnya ujuk-ujuk begitu kan? Mau dijelaskan? Aplaus dulu sebelumnya. Ya, dari awal tadi saya katakan 2009 saya merintis bisnis dari cacing Lumbicus Crystal Tiger, mungkin yang kenal juga sekarang SN. Itu kotoran cacingnya yang dari petani binaan saya menumpuk. Kalau konsep saya dulu, kotoran sapinya kalau diolah untuk peternaknya menjadi kompos, ini setiap minggu harus dibalik. Mereka kekurangan tenaga untuk merawat sapinya aja sudah repot. Akhirnya dengan konsep diolah oleh cacing ini lebih efektif. Kotoran cacingnya numpuk, saya mau buat apa? Gitu. Karena saya yang membibit, saya harus berpikir. Akhirnya saya buat media semi instan tanpa tanah, tanpa plastik. Karena isunya dulu adalah mengurangi penggunaan plastik. Bahkan sampai saat ini belum bisa tinggalkan 100%, yaitu pembibitan cabai, tomat, terong itu masih menggunakan polybag kecil-kecil itu. Nah ini akan mencemari tanah. Konsep saya dulu di situ. Permasalahan itu yang ingin saya selesaikan. Saya ingin saya ciptakan media semi instan tanpa plastik
kondisi kering dan bisa dipakai sewaktu-waktu kapanpun dan dikirim kemanapun. Konsep saya seperti itu, akhirnya dinilai oleh Ristek. Itu juga yang mengusulkan dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah melalui Inbinov-nya, inkubator bisnisnya. Itu alhamdulillah terpilih. Bidang pangan saya, ada bidang energi, dan yang lainnya ada 5 bidang yang terpilih se-Indonesia. Kompetitornya adalah mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia. Luar biasa. Di dalam foto tadi ada foto sebagai 14 juta mutiara bangsa berhasanah. Di sana foto itu disandingkan bersama Dr. Gamal Albin Said. Beliau salah satu fan beliau. Dr. Gamal itu kalau ingin tahu, beliau adalah salah satu juru bicaranya Bapak Prabowo kemarin, luar dari politik. Dr. Gamal Albin Said ini adalah peraih penghargaan internasional wirausaha di bidang asuransi sampah. Ya. Jadi beliau juga pendiri klinik asuransi sampah bagi warga yang tidak mampu, dan beliau juga seorang presiden CEO Indonesia Medica. Mungkin bisa dicarikan slide show-nya yang 14 wirausaha. Di sana ada Dr. Gamal Albin Said. Kira-kira kan perasaannya kan? Biasa saja. Biasa saja insya Allah pada saat itu. Cuma saya merasa luar biasa karena saya ketemu dengan Dr. Gamal, Dr. Sampah, juga pendiri Injojek, Nadiem. Saya juga masih satu panggung. Itu juga menjadi 14 terpilih duta mutiara berhasanah, termasuk juga Mas Budi, Mas Bro dari Seragen. Itu juga luar biasa dengan usahanya dulu itu jualan kelontong pikul, sekarang sudah mempunyai 2000 anak buah yang disebar seluruh Indonesia. Itu yang luar biasa. Kemarin juga karena kegiatan kita banyaknya di sosial. Kenapa menjadi duta mutiara berhasanah, dan bidang saya waktu itu adalah perikanan juga. Karena saya mensosialisasikan bagaimana budidaya itu tidak harus lele nila. Itu ada belut, ada ikan gabus, ada sidat. Itu mungkin nggak umum bagi di telinga masyarakat itu. Tapi kalau lele nila itu sudah biasa. Nah ini yang mungkin menjadi penilaian mereka. Itu luar biasa, segudang prestasi dari Kang Yudi. Satu lagi Kang, memang kalau kita bahasa segudang prestasi untuk Ibu Pertiwi, di situ ada Forum Dagang Komoditas Agro Jawa Tengah. Kemudian kita lihat juga ada pembekalan pembuatan pakan ikan ini ya. Ini perikanan ini ya. Kemudian juga tidak jarang sebagai narasumber di TV-TV swasta. Narasumber ya, tadi kita lihat juga di TVRI bersama Pak Ganjar. Kemudian sebagai inovator di Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti ya, betul ya. Kemudian juga inovator pondok-pondok pesantren, pembekalan masyarakat desa. Terus kira-kira kan pertanyaannya itu, ilmunya dari mana kan? Karena tahunnya kan panjenengan tuh kan ke laut kan. Ilmunya dari mana kan? Ya, ilmunya dari Allah. Karena ya saya lakukan hanyalah penelitian. Jadi saya membangun usaha. Yang saya bangun usahanya adalah social enterprise. Mungkin ini satu yang asing, perusahaan sosial. Dari kegiatan bisnis saya, sebagian saya sisihkan. Nah, yang saya sisihkan ini ya untuk membantu, untuk modal saya untuk meneliti. Entah alat, entah uji coba apa yang ingin saya lakukan, yang ada di otak saya, ingin saya wujudkan menggunakan dana itu. Kalau saya menggunakan dana ekonomi keluarga, istri saya pasti merengut terus Pak. Itu biasanya seperti itu. Jadi saya alami seperti itu. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan pembekalan untuk social enterprise, perusahaan sosial dari British Council. Sebenarnya tahun 2016 saya harus berangkat ke Inggris karena suatu hal saya mengundurkan diri, diganti dari Jogja tahun 2016 setelah pasca pelatihan British Council untuk mendirikan perusahaan sosial untuk pembekalan saya. Jadi bagaimana kita membangun wirausaha sosial yang bisa bisnis kita bisa berefek ke masyarakat, berdampak positif ke ekonomi masyarakat, seperti itu.
Jualan beras. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk mengiringi, mengarungi medan yang terjal. Tidak komplit rasanya kalau kita tidak didampingi oleh Ketua Umum IKANI Pusat. Kepada Kapten Iwan Weda mungkin bisa dipersiapkan kondisi kami. Kapten Iwan Weda, Ketua Umum IKANI Pusat periode 2019-2024. Yang kami tanyakan, Kapten, apa yang dirasa Kapten melihat salah satu anggota saudara dari IKANI Pusat yang luar biasa seperti ini? Baik, mohon izin. Terima kasih Bapak Ketua Siga. Training ya? Oh iya, Bapak Ketua Tiga. Jadi yang jelas, mungkin ini yang tadi saya sampaikan juga dalam sambutan saya, bahwa kalau kita mau melihat masih banyak Mas Yudi yang lain yang belum kita ketahui, dan ini sangat-sangat membuat kita itu kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata dunia alumni-amni itu tidak sebatas darat dan laut. Maksudnya darat adalah pelabuhan dengan laut. Ternyata masih banyak kayak Mas Yudi ini yang begitu, apa ya, kalau boleh saya katakan, beliau ini masinis bus, tapi yang bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang terpenting. Saya tertarik cacing tadi Pak, karena terus terang saya sekarang ini lagi berurusan sama namanya cacing. Kebetulan saya juga pelaut dulu, sekarang mendarat, saya sekarang ternak burung Pak. Ternak burung, dari ternak burung itu saya bisa beli apartemen, saya bisa beli rumah. Ini saya buka jujur, mungkin sama dengan Mas Yudi. Saya kemarin waktu Mas Haris menyampaikan bahwa cacing, saya langsung karena mungkin kalau Mas Yudi tahu, saya sekarang ini lagi kerjasama ambil cacing dari Banyumas, Yanto Banyumas namanya. Ya, tanya saya kenal. Nyambung kan? Karena apa? Ternakan saya itu kalau nggak ada cacing nggak bisa bertelur. Nah ini makanya mungkin di sini kita kupas. Ya, kalau saya nggak malu sih, dikatain, "Kowe kapten ternak burung," enggak. Tapi karena dari burung itu saya bisa berbahagia. Nah begitu juga Mas Yudi. Makanya saya sangat apresiasi. Dan ini mungkin karena kita live bisa dilihat adik-adik kita, bisa dilihat alumni-alumni kita. Kuncinya satu, jangan pernah malu. Dan terpenting adalah zaman sekarang ini, kalau saya lihat dari Mas Yudi tadi bercerita, kunci keberhasilan itu bukan pintar, tapi bagaimana kita membaca peluang untuk bisa mengambil peluang itu. Itu yang mungkin saya ambil. Politik tadi, beliau junior saya, tetapi dalam hal usaha beliau senior saya. Dan tadi saya sempat dengarkan, kuncinya cuma satu tuh, peluang. Kenapa? Tadi dari cacing, ternyata kotoran cacing bener. Kotoran cacing yang saya ternak di rumah, diambil orang, saya bingung, buat apa? Ternyata banyak hal yang bisa digunakan. Jadi jangan dilihat kotoran cacingnya, tapi dilihat pundi-pundi rupiahnya. Oke, demikian Mas Haris. Terima kasih Kapten Iwan Weda. Jadi luar biasa beliaunya bangga kepada Kang Yudi. Pengen rasanya kita meluarkan. Segudang prestasi sudah Anda dapatkan, segudang ilmu sudah Anda terapkan. Ada satu pertanyaan Kang, apa yang akan Kang Yudi sumbangsihkan buat alma mater ini? Kemudian jangan dijawab dulu. Apapun yang diperlukan, yang ada di diri saya, silahkan, saya siap berbagi dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Dan apakah Kang Yudi mau membesarkan alma mater ini untuk melakukan segala inovasinya tergabung dalam kepengurusan IKANI Pusat tahun ini, Kang? Siap. Terima kasih. Aplaus buat Kang Yudi. Teman-teman, untuk disematkan, beliau akan kita nobatkan dan kita lantik sebagai divisi bidang usaha IKANI Pusat
tahun 2019-2020. Terima kasih Kang. Jadi talkshow kita panjang lebar, yang panjang nanti ada di luar uji. Nanti biar tentu ini bisa menggelar yang lebih luas lagi. Kita hanya pemanasan saja Kang. Terima kasih Kang dari Wonosobo datang ke sini untuk alma mater. Kami mewakili daripada alma mater. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Terima kasih Kang. Kembali lagi. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Kuaya ini dimiliki oleh alumni kita dari IKANI. IKANI inspiratif akan hadir di waktu depan bersama